Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delia Pramudita. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme mikroorganisme. Yuk simak videonya. Nah, apa sih metabolisme? Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Nah, kalau mikroorganismenya itu atau biasa disebut dengan mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Jadi, metabolisme mikroorganisme meliputi semua reaksi biokimia yang terjadi dalam sel mikroba atau mikroorganisme yang berperan penting dalam regenerasi energi dan metabolit. Nah, mengapa mikroba memerlukan energi? Karena yang pertama, untuk sintesa bagian sel ada dinding sel, membran sel, dan substansi sel lainnya. Yang kedua, untuk sintesis enzim, asam nukleat, polisakarida, fosfolipid, atau komponen sel lainnya. Yang ketiga, untuk mempertahankan kondisi sel dan memperbaiki bagian sel yang rusak. Yang keempat, untuk pertumbuhan dan perbanyakan. Yang kelima, untuk penyerapan hara dan ekresi senyawa yang tidak diperlukan. Yang keenam, untuk pergerakan. Jadi, walaupun mikroba berukuran sangat kecil, untuk pergerakannya itu sama seperti manusia membutuhkan energi. Jenis metabolisme. Jenis metabolisme ada dua, anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah penyusunan molekul kompleks dari molekul sederhana dan membutuhkan energi. Proses yang terjadi adalah fotosintesis. Katabolisme adalah pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dan menghasilkan energi. Proses yang terjadi pada katabolisme adalah respirasi. Ada aerob, anaerob, dan fermentasi. Sekarang kita bahas anabolisme fotosintesis. Makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. Pada bakteri, fotosintesis terjadi hanya anaerob, fotosintesis tanpa oksigen. Bakteri fotosintetik biasanya merupakan spesies akuatik dan mencakup bakteri sulfur ungu dan hijau. Sekarang kita bahas katabolisme respirasi. Respirasi anaerob adalah proses penggunaan rantai elektron untuk menghantarkan elektron ke penerima elektron terakhir. Energi diperoleh melalui fosforilasi oksidatif. Oksigen sebagai penerima elektron terakhir dan mikroorganisme memerlukan oksigen untuk proses pertumbuhannya. Respirasi anaerob. Pada respirasi ini, mikroorganisme tidak memerlukan oksigen dalam pertumbuhannya. Senyawa anorganik sebagai penerima elektron terakhir. Fermentasi. Proses pengubahan bahan organik menjadi bentuk lain yang lebih berguna dengan bantuan mikroorganisme secara terkontrol. Menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Dalam proses ini, mikroorganisme yang terlibat adalah bakteri, protozoa, dan fungi. Nah, di sini ada respirasi pada mikroorganisme. Yang pertama itu di sini ada transfer elektron. Nah, ini transfer elektron yang akan menerima elektron tersebut atau aseptor elektron akan menentukan apakah aerob, anaerob, dan fermentasi. Dan jika yang menerimanya itu oksigen, maka bersifat aerob. Dan jika yang menerima elektron itu senyawa-senyawa anorganik atau molekul-molekul anorganik akan bersifat anaerob.
Dan jika yang menerima elektron yaitu molekul organik atau asam pirufat akan bersifat fermentasi. Respirasi aerob ini adalah gambar respirasi aerob. Rumusnya ada C6 H12O6 ditambah 6 O2 ditambah 6 H2O ditambah 6 CO2 ditambah 38 ATP. Nah, prosesnya C6 atau glukosa diglikolisis menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian diglikolisis menjadi 2C3 atau asam pirufat menghasilkan 2 CO2 dan 2 NADH, mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi 2 C2 atau asetil-CoA, mengalami siklus Krebs. Di siklus Krebs menghasilkan 4 C1, 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH dan 2 FADH2, sehingga transport elektron dari O2 menjadi H2O. Nah, dari semua siklus menghasilkan 38 ATP ditambah 4 menjadi 38 ATP. Respirasi anaerob. Nah, pada proses respirasi anaerob dibagi menjadi 2 fermentasi, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Nah, semua proses fermentasi menggunakan glukosa mengalami glikolisis menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, diglikolisis menjadi 2 asam pirufat dan mengalami proses lanjutan fermentasi membutuhkan 2 NADH dan 2 NAD+ pada proses fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol menghasilkan 2 CO2 sehingga bisa menghasilkan 2 asetildehid atau 2C sebelum berubah menjadi 2 etil etanol membutuhkan 2 NADH dan menghasilkan 2 NAD+ dan menjadi 2 etil etanol. Proses respirasi anaerob dilakukan oleh banyak bakteri dan arkae. Tetapi meskipun hanya tumbuh menggunakan respirasi anaerob, ada juga yang bisa melakukan respirasi aerob tergantung ketersediaan oksigen. Akseptor elektron yang digunakan dalam respirasi. Nah, di sini ada contoh tabel. Pada aerob, akseptor elektronnya ada O2, produk yang dihasilkannya ada H2O. Contoh mikroorganismenya ada bakteri, fungi, dan protista. Nah, contoh yang kedua ada anaerob. Akseptor elektronnya ada NO3-, produk yang dihasilkannya ada NO2-. Contohnya semua bakteri, dan di sini masih bisa dibaca ya banyak contoh bakteri-bakteri yang dihasilkan pada proses anaerob. Nah, ini adalah proses respirasi yang terakhir, yaitu fermentasi. Pada fermentasi membutuhkan glukosa, kemudian membutuhkan NAD+ dan menghasilkan NADH. Saat mengalami glikolisis, kemudian ke pirufat dan mengalami beberapa fermentasi organisme yang bekerja sebagai fermentasi glukosa. Nah, yang pertama contohnya ada Propionibacterium. Jika bakteri ini yang bekerja akan menghasilkan keju. Nah, yang kedua ada Aspergillus lactobacillus streptococcus menghasilkan lactic acid atau contohnya ada yogurt, saus, dan keju. Nah, yang ketiga ada Saccharomyces. Contohnya ada CO2, etanol, wine, bir. Nah, yang keempat ada Clostridium. Contohnya ini misalkan obat-obatan buat kesehatan. Nah, yang terakhir ada Escherichia acetobarter. Contohnya ada vinegar. Nah, proses fermentasi membutuhkan NADH dan menghasilkan NAD+. Keragaman metabolisme. Nah, pada keragaman metabolisme ini ada kemo dan foto. Kemo yang artinya sumber energi organik, sedangkan foto yang artinya sumber energi cahaya. Nah, yang pertama ada kemo heterotop, yaitu sumber energi kimia atau organik yang mendapatkan oksigen. Contohnya semua hewan, protozoa, fungi, dan bakteri. Yang kedua ada kemo autotrof, yaitu sumber energi kimia atau anorganik yang mendapatkan karbon dioksida. Contohnya
bakteri yang mengoksidasi hidrogen, sulfur, besi, nitrogen, dan karbon dioksida. Fotoheterotrof yaitu sumber energi cahaya atau karbon molekul organik, contohnya bakteri non-sulfur hijau dan bakteri non-sulfur ungu. Nah, yang terakhir ada fotoautotrof yaitu sumber energi cahaya atau karbon dioksida atau organik, contohnya tumbuhan alga dan cyanobacteria. Jalur metabolisme pada mikroorganisme. Setiap organisme mempunyai pembedaan jalur glikolisis yang menjadi kunci pembeda organisme tersebut. Yang pertama, jalur Embden-Meyerhof-Parnas atau EMP. Jalur yang banyak ditemukan di semua kelompok organisme, contohnya bakteri dan jamur. Yang kedua, jalur peptose fosfat yaitu jalur heksosa. Jalur monofosfat ditemukan di banyak bakteri dan sebagian besar pada organisme eukariotik. Yang ketiga, jalur Ettner-Doudoroff yaitu jalur metabolisme yang relatif sedikit digunakan oleh mikroorganisme yang tidak memiliki jalur EMP. Yang terakhir, jalur Popsoktolase yang ditemukan di beberapa bakteri asam laktat, terutama dari spesies Lactobacillus dan Leuconostops. Enzim merupakan biokatalis yang mempercepat dan mengarahkan reaksi kimia. Enzim tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen protein atau apoenzim dan komponen non-protein atau gugus prostetik. Mekanisme kerja enzim dilakukan dua hipotesis, yaitu hipotesis gembok dan hipotesis anak kunci, dan hipotesis kecocokan yang terinduksi. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, zat penghambat atau inhibitor, konsentrasi substrat. Jadi, enzim ini pada proses metabolisme yaitu sebagai katalisator. Jadi, semua proses metabolisme itu perlu adanya enzim. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.